Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Amin. Seperti biasa, kali ini kita akan mempelajari materi tentang latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Nah, hari ini kita bahas apa yang menjadi faktor yang mendorong munculnya rasa nasionalisme di Indonesia. Baik, Bapak harapkan hari ini kalian dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa mengikuti mata pelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Untuk tujuan belajar hari ini, yang pertama, kalian diharapkan bisa menganalisis pergerakan kebangsaan Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, kalian bisa mendeskripsikan latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke materi. Apa yang melatar belakangi munculnya nasionalisme di Indonesia? Nasionalisme di Indonesia muncul disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama, faktor dari dalam negeri yang disebut dengan faktor internal. Nah, faktor internal ini meliputi yang pertama, perluasan pendidikan di Indonesia. Ini sebagai akibat dari penerapan politik etis di Indonesia. Yang kedua, berbagai kegagalan perjuangan yang dilakukan di daerah-daerah. Yang ketiga, munculnya rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah. Yang keempat, adanya perkembangan dari berbagai organisasi etnik kedaerahan yang muncul setelah adanya perlawanan-perlawanan terhadap penjajah Belanda. Faktor yang kedua, faktor dari luar yang disebut dengan faktor eksternal. Yang pertama, munculnya paham-paham baru di dunia seperti adanya pan-islamisme di Pakistan, Afghanistan, di mana masyarakat Islam bersatu untuk melawan penindasan. Begitu juga ada paham nasionalisme di India yang dimotori oleh Mahatma Gandhi. Munculnya sosialisme, liberalisme, dan juga paham demokrasi. Yang kedua, peristiwa kemenangan Jepang terhadap Rusia dalam perang yang dilaksanakan tahun 1905. Muncul keberanian bangsa Indonesia untuk melawan terhadap penjajah. Yang ketiga, perkembangan berbagai organisasi pergerakan di berbagai negara yang mendorong juga bangkitnya pergerakan nasional di Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Kita bahas yang pertama, perluasan pendidikan. Pada tahun 1901, pemerintah Belanda menerapkan politik etis atau politik balas budi yang meliputi penerapan 3 bidang, yaitu irigasi atau pengairan, emigrasi dan transmigrasi, dan yang ketiga edukasi atau pendidikan. Tujuan politik etis ini sebetulnya memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk, terutama masyarakat Indonesia. Walaupun dalam pelaksanaannya, politik etis ini lebih berpihak kepada pemerintah penjajah. Kita lanjutkan. Bukti bahwa dalam politik etis itu terjadi penyelewengan. Yang pertama, bidang irigasi ternyata hanya untuk perkebunan yang dimiliki oleh Belanda. Untuk emigrasi atau transmigrasi, biasanya yang dikirimkan adalah orang-orang Jawa untuk keluar Pulau Jawa dijadikan sebagai buruh perkebunan dengan upah yang sangat rendah. Yang ketiga, dalam bidang pendidikan hanya sampai tingkat rendah saja. Tujuannya adalah untuk memenuhi pemenuhan pegawai rendahan. Adapun pendidikan tinggi hanya untuk orang Belanda dan sebagian anak-anak para pejabat. Baik,
Tetapi dalam politik etis ada juga segi positifnya, yaitu semakin banyaknya orang Indonesia yang berpendidikan. Dengan pendidikan, mereka mempelopori adanya gerakan pendidikan, sosial, dan politik. Di sanalah lahir tokoh-tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Yang kedua, sisi positifnya adalah investasi peradaban. Melalui pendidikan akan tertanam pengetahuan kesadaran nasionalisme Indonesia, sehingga mereka menyadari bahwa harga diri bangsa harus dipertahankan dari penjajahan. Yang berikutnya, dengan pendidikan memungkinkan berdirinya sekolah-sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Yang berikutnya, sejak abad ke-20 banyak berdiri sekolah-sekolah swasta yang didirikan oleh berbagai macam organisasi sosial dan keagamaan. Pendidikan yang bernapas keagamaan lahir di beberapa kota besar seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam atau Persis, Nahdlatul Ulama, begitu juga dari misionaris dan Zending yang menjadi pusat penyebaran agama Kristen. Nah, politik etis ini muncul dari suatu keprihatinan, di mana salah seorang tokoh politik di Belanda yang bernama Konrad Theodor van Deventer yang mengkritik kebijakan pemerintah Belanda melalui tulisannya dalam sebuah majalah yang berjudul Hutang Budi atau Hutang Kehormatan yang diterbitkan pada tahun 1899, sehingga pemerintah Belanda memberikan suatu kebijakan dengan adanya politik balas budi. Nah, kenapa pendidikan menjadi sangat penting? Karena pendidikan dalam peranannya bisa menumbuh kembangkan rasa nasionalisme. Pendidikan juga menyebabkan terjadinya transformasi ide dan pemikiran yang mendorong semangat pembaharuan di dalam masyarakat. Kita lanjut. Poin yang kedua, mengenai kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan di berbagai daerah dikarenakan masih bersifat lokal atau kedaerahan. Belum terjadinya persatuan. Baru pada abad ke-20 awal, perjuangan mulai berubah dari yang bersifat kedaerahan menjadi nasionalisme. Bangsa Indonesia menemukan identitas kebangsaan sebagai perekat perjuangan bangsa. Paham kebangsaan atau nasionalisme tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang kuat. Terbukti dengan adanya Ikrar Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sebagaimana kita tahu sama-sama, Sumpah Pemuda adalah kebulatan tekad para pemuda Indonesia untuk bersatu dalam perjuangan menjunjung tinggi bangsa Indonesia. Yang ketiga, faktor senasib dan sepenanggungan. Perluasan kekuasaan oleh bangsa Barat di Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan politik, sosial, ekonomi dalam masyarakat Indonesia. Tekanan yang sangat berat bertubi-tubi melahirkan suatu perasaan kebersamaan di antara rakyat Indonesia sebagai bangsa yang terjajah. Tekad itu kemudian mampu menghibur kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang keempat, dari faktor internal adalah adanya perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi ini muncul di berbagai daerah
sebagai salah satu bentuk kesadaran nasional untuk melahirkan perjuangan yang bersifat nasionalisme. Organisasi biasanya didirikan oleh para pelajar, para perantau di kota-kota besar, contohnya di Pasundan. Ada yang namanya Serikat Pasundan. Di Betawi ada yang namanya Perkumpulan Kaum Betawi yang dipelopori oleh Haji Muhammad Dusni Tamrin. Kemudian ada juga organisasi yang bersifat kedaerahan seperti Trikolo-Darmo, ada Jong Java, ada Jong Sumatera Bon, dan lain sebagainya. Ini memunculkan satu kekuatan di mana para pemuda menjadikan kelompok-kelompok kedaerahan ini kemudian bersifat nasional. Begitu juga organisasi keagamaan seperti Young Islamiten Bon, Muda Kristen Jawi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama Persis, dan Al-Jami'atul Wasliyah. Mereka semuanya sama-sama berjuang untuk melawan penindasan para penjajah. Nah, salah satu contoh Young Islamisten Bon berdiri tanggal 1 Januari 1925, diketuai oleh Raden Syam. Organisasi ini menjadi pusat dakwah Islam, kemudian mengorganisir kegiatan seni, budaya, sosial, dan penerbitan. Ada juga Muda Kristen Jawi yang dibentuk tahun 1920, yang akhirnya berubah menjadi Perkumpulan Pemuda Kristen atau disingkat PPK. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tanggal 8 November 1912 di Yogyakarta. Salah tujuan adalah mengembangkan dakwah Islam dan mengembalikan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan Hadis, membersihkan praktek-praktek agamaan dari syirik dan bid'ah, mengembangkan pendidikan agama khususnya dan umum secara modern. Nahdlatul Ulama didirikan tanggal 13 Januari 1926 di daerah Jawa Timur, dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Organisasi ini mengembangkan basis pesantren dengan sangat cepat menyebar di berbagai daerah di Pulau Jawa. Begitu juga kaum wanita aktif berperan dalam berbagai organisasi sosial maupun politik. Perannya adalah memperjuangkan kemerdekaan. Tokoh-tokohnya antara lain Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, Maria Walanda Maramis. Yang kelima, faktor dari hal yang menyebabkan timbulnya nasionalisme adalah berkembangnya berbagai paham baru di belahan dunia, seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi. Itu semua menjadi pendorong pergerakan nasional di Indonesia. Yang keenam, berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Di antaranya, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Ini menjadi inspirasi bagi negara-negara lain bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Hal ini juga menyebabkan munculnya suatu keyakinan bangsa Indonesia untuk bisa melawan penjajah. Berbagai peristiwa lain seperti munculnya tokoh-tokoh nasionalisme di berbagai daerah, seperti Mahatma Gandhi di India, kemudian Muhammad Ali Jinnah di Pakistan dan Afghanistan, kemudian ada Yosef Rizal di Filipina, dan Dr. Sun Yat-sen di Tiongkok. Nah, anak-anak sekalian, itulah materi kita hari ini. Silakan nanti kalian mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan. Bisa kalian lihat di blog Bapak yang Bapak berikan pada kalian.
Selamat belajar, semoga kalian senantiasa sehat dan bisa terus belajar, berkembang, mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.